langsung saja laporan finalnya untuk dipresentasikan dan direkam sebagai laporan akhir dari mata kuliah desain grafis interior 1. Ya. Ya, Pak. Silahkan untuk laporan akhirnya. Raihan, silahkan. Belum bisa di-share, Pak. Oh iya. Ini saya nggak ada webcam, jadi nggak ada videonya, nggak apa-apa, Pak. Ya. Di... Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya di sini akan menyampaikan laporan akhir dari tugas, yaitu membuat perumahan. Konsep perumahan yaitu mengikuti konsep sebelumnya, yaitu rumah tropis ramah lingkungan, sehingga di desain perumahan ini saya menyisipkan berbagai komponen ramah lingkungan seperti tanaman dan beberapa pepohonan, dan juga memberikan warna cerah pada perumahan untuk menonjolkan kesan tropis itu sendiri, dan juga beberapa komponen yang ramah lingkungan. Untuk rumahnya sendiri yaitu yang pertama tipe rumah 80. Fasilitasnya terdiri dari 1 kamar tidur di lantai 1, 1 dapur, ruang tamu, 1 kamar mandi, 1 halaman depan, halaman belakang, tempat parkir mobil, dan lantai 2 yaitu 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Untuk tipe 21 sendiri terdapat fasilitas yaitu 2 kamar tidur, 1 ruang untuk ruang tamu dan meja makan, 1 kamar mandi, dapur outdoor, taman depan dan belakang, dan tempat parkir mobil. Ini set plan pertama saya kurang lebih seperti ini, lalu diganti set plan yang kemarin. Nah, menurut saya ini terlalu besar dan terlalu berat. Jadi ini set plan finalnya seperti ini, Pak. Perumahan ini didirikan di atas tanah seluas 148 meter kali 134 meter kubik dengan persegi, dengan pintu masuk perumahan menghadap ke arah utara. Elemen perumahan yang pertama yaitu gapura perumahan. Gapura ini terdiri dari beberapa objek balok yang ditata bertingkat, dan di bagian sisi atas dari gapura ini dibuat melengkung. Dengan seperti itu maka terbentuklah sebuah gapura yang simpel, dan di tengah-tengah dari gapura tersebut terdapat logo perumahan. Di tengah-tengah dari pintu masuk gapura terdapat sebuah ruangan kecil yang berfungsi sebagai pos satpam. Dari keseluruhan gapura tersebut didominasi dengan warna hijau untuk memberikan kesan tropis dan ramah lingkungan. Untuk tinggi dari gapura itu sendiri yaitu tinggi standar sekarang yaitu 5 meter, sehingga muat untuk masuk sebuah mobil pemadam kebakaran. Kedua yaitu parkir tambahan. Parkir ini memiliki panjang yaitu 64 meter dan lebar 26 meter. Parkir ini dibuat untuk mobil dan motor dan digunakan untuk penghuni yang memiliki alat transportasi lebih dari 1, sehingga selain itu tujuan dibuatnya parkiran ini untuk menghindari parkir sembarangan seperti di jalan depan rumah. Dan untuk sistem dari parkiran ini yaitu dengan sistem pintu otomatis yang bisa diakses dengan kartu khusus. Yang kedua yaitu minimarket. Minimarket ini memiliki panjang yaitu 23 meter dan lebar 10 meter dengan tinggi 4 meter. Minimarket ini bertujuan agar lebih memudahkan penghuni perumahan. Misalnya kalau malam-malam malas keluar bisa ke minimarket tersebut. Yang selanjutnya yaitu lapangan futsal dan lapangan
badminton. Lapangan futsal dan lapangan bulu tangkis ini bertujuan untuk menyediakan tempat berolahraga untuk para penghuni perumahan. Setelah itu jalan. Untuk jalan perumahan ini memiliki lebar yaitu 8 meter dan trotoar 1 meter dengan bahan utama yaitu paving block karena lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan aspal atau cor. Karena kalau paving block itu lebih mudah untuk resapan ke tanah. Yang selanjutnya yaitu masjid. Masjid ini memiliki panjang yaitu 25 meter dan lebar 15 meter dan tinggi 9 meter. Perumahan ini hanya menyediakan satu tempat peribadahan yaitu masjid ini. Selanjutnya yaitu taman. Taman ini memiliki panjang yaitu 62 meter dan lebar 32 meter, dilengkapi dengan 3 kursi taman dan 4 gazebo. Fungsi taman dapat menjadi tempat penyimpanan air tanah sehingga dapat menjamin pasokan air tanah serta mencegah banjir. Taman dapat dijadikan sebagai salah satu sarana dari upaya melestarikan lingkungan atau ekosistem. Sebagai fungsi ekologis, taman dapat memberikan berbagai manfaat yaitu sebagai tempat komunikasi sosial. Hasil ini dari tampak depannya, Pak. Tampak depan tapi kelihatan semuanya. Setelah itu dari atas, dari serong seperti ini, Pak. Kurang lebih kayak gini. Untuk posternya seperti ini, Pak. Mungkin cukup sekian. Terima kasih, Pak. Baik, ya. Jadi untuk final ini tidak ada evaluasi karena sudah nanti evaluasinya akan dilakukan sebagai dosen untuk menutup perkuliahan ini dengan mengevaluasi seluruh tugasnya, ya. Baik, langsung saja. Kemudian giliran berikutnya Reni. Silakan Reni. Baru tiga set nggak apa-apa, Pak? Yang lainnya baru 3 set. Ya, apapun pokoknya dipresentasikan saja capaiannya sebagai laporan akhir. Ya. Oke, Ren. Ya, silakan. Pak. Kayak sadian. Kelihatan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kemarin. Dan HP-mu dimiringkan supaya besar, gambarnya supaya melebar ke samping. Gini, Pak. Kok nggak bisa ya? Oh, bisa nih. Dah. Ya, silakan. Desain perumahan. Konsep perumahan. Konsep dasar perumahan mengikuti konsep dari desain rumah yang telah dibuat sebelumnya, yaitu rumah minimalis modern kontemporer. Untuk perumahan sendiri mengutamakan fungsi dan bentuk yang sederhana, namun masih memiliki kesan estetika yang elegan. Latar belakang. Pembuatan perumahan dengan tipe minimalis modern kontemporer dapat mempersingkat waktu pengerjaan pembuatan rumah, dan perumahan ini merupakan perumahan yang bisa untuk semua kalangan, namun kesan minimalis modern kontemporer tidak kalah dengan perumahan mewah. Banyak orang yang mengingatkan perumahan tipe minimalis dikarenakan biaya yang terjangkau, dan juga rumah tipe minimalis ini memiliki desain yang sederhana, sehingga di masa mendatang rumah tipe ini juga dengan mudah untuk diredesain ulang guna mengunjungi kebutuhan hidup di masa mendatang. Udah, Pak, itu. Yang lainnya belum saya kerjakan.
Baik, apapun ini adalah hasil capaian saudari Reni. Ya. Nah, sebagaimana Ya, tadi kemukakan tadi tidak akan memberikan evaluasi di akhir ini secara langsung pada saat ini, karena evaluasinya nanti setelah semua tugasnya dikumpulkan. nanti ini saya lengkapi, Pak. Ya, oke. Baik, giliran berikutnya langsung. Silahkan Saudara Faris untuk Ya, laporan akhir. sabar. Ya, ini laporan terakhir melengkapi yang PowerPoint sebelumnya. Sebelumnya konsep rumah 24 saya itu awalnya seperti ini. Ukurannya 7 kali 12 meter. 2 kamar, 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga, 1 kamar mandi, dapurnya outdoor. Ini sebelumnya dapurnya di luar. 1 tempat parkir mobil, 1 taman depan, dan halaman belakang. Lalu redesign konsepnya saya ubah menjadi seperti ini. Luas tanah tetap berukuran 12 kali 7 meter. Namun kamar tidurnya ada 3. 2 kamar mandi, dapurnya indoor atau di dalam ruangan, tempat cuci pakaian, ruang keluarga, dan ruang tamu. Hasilnya seperti ini. Ini untuk yang lantai 1. Satu kamar tidur, ini sebagai kamar utama. 1 kamar mandi yang berada di bawah tangga. Lalu ruang tamu, ruang keluarga, dapurnya berada di dalam ruangan yang semula berada di luar ruangan. Lalu tempat cuci pakaian dan ruang makan. Lalu untuk yang lantai kedua hanya ada 2 kamar. Ini bisa dijadikan sebagai kamar tamu atau kamar anak, dan 1 kamar mandi. Ini kamar B-nya berada di luar. Konsep awal rumah tipe 72. Luas tanahnya 14,5 dikali 20 meter. Ada 3 kamar, 1 kamar mandi, 1 taman di dalam rumah, dapur, tempat cuci, halaman belakang, 1 kamar pembantu, garasi, carport, ruangan keluarga. Namun hasil redesainnya 3 kamar utama diperluas, tidak ada halaman samping. Lalu halaman depan dan belakang tetap ada. Taman di dalam rumah juga tetap ada, tanpa kamar pembantu. Bukan untuk sirkulasi udara, jendela diperbanyak. Luas tanah tetap 14,5 dikali 20 meter. Hanya 1 lantai. Ventilasi udara kamar mandi. Sebenarnya seperti ini. Ini hasil redesainnya. Alasan redesainnya karena sesuai dengan tema konsep awal saya, yaitu perubahan desain rumah minimalis modern ke desain rumah minimalis kontemporer. Di desain kali ini saya menambahkan lantai 2 agar dapat banyak ruang dan menambah kesan luas. Desain di masa sekarang banyak juga rumah ukuran yang kecil yang memiliki lantai bertingkat, maka saya mengaplikasikan dari teori tersebut. Di rumah tersebut saya menggunakan banyak ventilasi, terlebih di bagian belakang rumah, dikarenakan keadaan dapur yang berada di dalam ruangan, agar ketika memasak tidak menjadi polusi di dalam ruangan. Untuk jendela dan pintu utama, saya menggunakan konsep sliding windows atau jendela geser. Karena bukaannya lebih besar dan tidak memakan tempat daripada jendela jungkit. Lalu untuk lokasi perumahannya, ini di Jalan Tidore, Lapangan Tegalrejo, Kota Salatiga. Ini yang hijau. Ini berawal dari lapangan sepak bola. Ini. Lalu ini tampak atas perumahan yang akan dijadikan perumahan, namanya Perumahan Kriya Kita, berkonsep modern, minimalis, kontemporer. Lahan yang dulunya merupakan lapangan sepak bola, sehingga bentuk seluruh perumahan ini adalah persegi panjang, sesuai dengan luas ukuran lapangan sepak bola. Terdapat jalan utama dan jalan pintas untuk pengendara roda 2 ataupun pejalan kaki agar tidak memutar jika hendak keluar rumah. Ini tampak atas perumahan. Lalu ini tampak depan perumahan dari jauh. Bangunannya tidak terlalu tinggi agar terlihat lebih sederhana.
Pintu gerbang perumahan menghadap ke arah timur. Dilengkapi dengan pos penjagaan. Portal keluar masuk, ceker tamu atau penghuni tetap terpantau oleh petugas jaga. Rumah tipe 72 dengan ukuran luas tanah 15 kali 20 meter. Untuk rumah tipe 72 hanya disediakan 9 unit dengan garasi luas untuk 2 mobil, carport, taman, 3 kamar, 2 kamar mandi, taman dalam ruang, dapur luas, ruang keluarga, ruang tamu. Tema warna putih, corak hitam, merah agar kelihatan lebih mewah. Ini yang ukuran rumah besar. Lalu yang untuk ukuran rumah tipe 24 dengan luas 7 kali 15 meter. Untuk rumah tipe 24 disediakan 17 unit, 2 lantai, 3 kamar, 2 kamar mandi, dapur, ruang makan, ruang tamu, ruang keluarga, carport. Tema warna krim agar terlihat rumah minimalis yang hangat. Untuk fasilitas publik, yang pertama adalah lapangan basket, juga bisa diganti dengan lapangan voli. Hanya menambahkan net bongkar pasang pada tengah lapangan. Saya memilih lapangan ini karena penghuninya yang tidak terlalu banyak. Jadi lebih direkomendasikan untuk berolahraga yang tidak memerlukan banyak orang. Dan meminimalisirkan bola yang mengenai rumah warga, saya menambahkan jaring yang tidak terlalu tinggi. Fasilitas publik selanjutnya gazebo mini untuk berkumpul atau sekedar rumpi antar warga. Tata letak gazebo mini ini saya tempatkan di dekat dengan taman. Gazebo mini juga saya letakkan pada sisi lapangan untuk para penonton ataupun pemain yang hendak beristirahat dapat menggunakan fasilitas tersebut. Ini contohnya. Dan itu, lalu ini hasil posternya. Lalu videonya juga enggak, Pak? Pak. Ya, iya. Pak, videonya juga enggak, Pak? Video. Oh ya, kalau ada silakan biar kerekod. Ya, ini yang video. Ini kelihatan. Sudah kelihatan belum, Pak? Belum, baru kelihatan terima kasih. Tulisan terima kasih. Ini.
Sudah, Pak. Namamu kok belum ada di situ? Ya. Tidak ada namanya. Ada kok. Ada. Bentar. Di depan. Ada. Di depan. Di belakang. Oh, di belakang. Tadi tidak langsung ketutup tadi. Oh, ini. Oh, Ya. oke. Baik. Baik, langsung saja. Sabto, silakan. Silakan Solehan. Iya, Pak. Ya, silakan Solehan. Videonya aja, Pak. Hah? Videonya aja. Benar, PowerPoint presentasi gimana? Oh, PPT. Bentar. Langsung video aja, Pak. Untuk videonya nanti malah Pak Edi mau gabungkan jadi satu. Ya, jadi di uploadnya di YouTube-nya setelah digabungkan jadi satu saja sebagai kumpulan karya akhir mahasiswa di KV 2018 ya. Kalau sekarang yang direkam PPT-nya aja, tadi sampling buat yang lainnya Paris. Sudah kelihatan, Pak? Ya, sudah. Perumahan Gria Kemiri. Sebentar. Perumahan ya, di sini berkonsep minimalis. Lahannya yang dulunya merupakan area persawahan dengan luas 5.883 meter persegi. Rumah minimalis adalah rumah yang dibangun dengan konsep struktur yang logis sesuai fungsional, yang paling mendasar dan esensial tanpa harus meninggalkan nilai estetikanya. Fasilitas perumahan meliputi 50 rumah tipe 21, 16 rumah tipe 72, lapangan tenis, pendopo untuk kegiatan sosial, jalan dua arah yang bisa dilewati 2 mobil dan motor, taman sebelum pintu keluar masuk komplek. Diperuntukkan untuk eksekutif muda dan rumah menggunakan konsep minimalis. Rumah yang diperlukan untuk eksekutif muda adalah sederhana, mudah dirawat,
nyaman dan tidak ribet, karena mereka selalu sibuk di kantor, dan rumah yang cocok dengan karakter itu adalah rumah minimalis. Sini saya mulai dari pintu gerbang. Pintu gerbang dilengkapi dengan pos penjagaan, portal keluar masuk, agar tamu atau penghuni tetap terpantau oleh petugas jaga. Pintu gerbang terdapat nama perumahan. Pintu gerbang menghadap ke barat. Ini untuk rumah tipe 21. Seperti inilah bentuk, berada di lahan 10 kali 4 meter persegi dan untuk 1 orang. Rumah di atas meliputi 1 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 ruang serbaguna, 1 dapur, 2 teras depan dan belakang, 2 taman depan belakang, 1 halaman depan. Yang kedua, rumah tipe 72 berada di lahan 13,5 kali 8 meter persegi dan untuk 1 keluarga. Fasilitas rumah meliputi kamar tidur utama, kamar tidur anak, 2 toilet, 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga, 1 ruang keluarga, 1 dapur, 1 ruang makan, 2 teras depan belakang, 2 taman depan belakang, dan 1 tempat mobil atau carport. Kemudian geria kita merupakan di sini dilengkapi dengan lapangan tenis. Untuk fasilitas publiknya yang pertama adalah lapangan tenis dengan panjang 23,17 meter dan lebar 8,2 meter untuk pemain tunggal dan dikelilingi jaring besi agar bola tidak bisa keluar. Lapangan tenis saya pilih karena olahraga itu bisa sedikit dimainkan sedikit orang. Dan kedua yaitu pendopo. Fasilitas publik selanjutnya yaitu pendopo untuk kegiatan sosial masyarakat. Pendopo dikelilingi oleh pohon agar tetap sejuk. Dan inilah bentuk keseluruhan perumahan Gria Kemiri Residen. Ya, Pak, terima kasih. Ya, Pak. Ya, nanti langsung saja. Video. Sebentar. Videonya tidak usah? Ya, usah. Nah, tidak usah. Nanti videonya digabungkan jadi satu semuanya, kemudian kita upload di YouTube nanti ya. Di LMS-nya Staycom nanti. Baik, silahkan Rudy atau Sabto, silahkan. Bentar Pak, punya saya PPT-nya saya cari malah nggak ketemu Pak. Ya Sabto, silahkan Sabto. Bentar, Pak. Sabto. Sabto, gimana Sabto? Atau Nur Azizah, silahkan. Siapa dulu? Silakan. Sabto. Iya, Pak. Sabto keluar masuk. Oke, Nur Azizah. Selamat malam. Di sini saya akan menulis nomor 5. Keluar sendiri.
Maaf Pak, tadi keluar sendiri. Di landscape bisa? Miring? Ya, silakan. Jadi saya akan mempresentasikan tentang perumahan yang saya buat. Rumah kluster ada suatu rumah yang berkembang dalam satu lingkungan dan bentuk yang sama. Fasilitas rumahnya yaitu rumah 21 banyak 8, rumah tipe 72 di jumlah 15, masih lahan halaman dan gerbang satpam. Ini untuk Ya, nampaknya sinyalnya rendah ya, low signal ya, sehingga putus-putus saja. Nah, supaya optimal di... Halo, Sabto? Baik ya, nanti biar disusulkan dalam bentuk video saja. Kalau dipresentasikan di sini putus nyambung juga tidak bisa baik dibaca ya. Nanti kalau syukur kalau ini hari ini nanti langsung bisa dibuat ya. Terus nanti bisa digabungkan dengan video ini atau kalau tidak nanti digabungkan dengan kompilasi video presentasi animasinya. Baik, saya kira demikian ya. Bahwa ya karena kendala sinyalnya yang maaf Pak, keluar sendiri tadi. ya bisa kalau gitu biar apa namanya biar bagus dibikin videonya aja nanti digabung ya. Gimana Pak? Dibikin videonya saja nanti digabung gimana biar hasilnya bagus tidak terputus-putus seperti yang kemarin ya. Baik, saya kira demikian supaya karena sinyalnya yang buruk nanti hasilnya tidak optimal ya karena ini juga mau dipamerkan di YouTube supaya rekamannya bagus. Hasil dari tanya Pak ya silakan. Itu videonya nanti dikumpulkan via Classroom ya via lewat Drive berarti Pak ya. Diupload ke Drive dulu ya via Classroom ya via Classroom nanti kemudian dikompilasi dan diberikan judul karya akhir mahasiswa DKV 18 untuk desain interior dan itu diabadikan di LSM-nya landing sistem perkuliahan di Stekom ya walaupun tergabung dengan YouTube-nya sehingga itu menjadi rekaman yang menjadi portofolio dari mahasiswa DKV 18 juga bisa dilihat oleh adik-adik kelasmu nanti menjadi standar juga agar mereka juga mungkin bisa lebih bagus lagi atau mengejar apa yang sudah dicapai kakak tingkatnya dan juga bisa menjadi portofolio kalian hasil belajarnya. Saya kira demikian ya. Cukup. Pengumpulan terakhirnya kapan Pak? Pengumpulan terakhirnya
diberikan minggu terakhir bulan Juli ya. Oh iya, Pak. Ya, jadi semua nanti revisinya kalau mau memperbaiki minggu terakhir bulan Juli supaya finish semuanya di Classroom sudah terupload semua ya, sehingga nanti Agustus nilai sudah baik dikeluarkan. Supaya hasilnya optimal, jadi bisa dibanggakan capaiannya optimal hasilnya ya. Jadi untuk kalian ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.